Angka 116 itu adalah peringkat Indonesia di urutan negara terbesar di dunia dari 179 negara yang didata dan dilansir oleh worldpopulationreview.com. Tiap tahunnya kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik 1,3 miliar ton per tahun. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Masalah ini semakin serius karena jumlahnya tuh yang terus meningkat dengan volume mencapai 70 juta ton. Ini bukanlah tempat penampungan sampah. Tapi karena minimnya kesadaran warga, kondisi aliran Waduk Tomang, Jakarta Barat kini dipenuhi sampah rumah tangga. Salah satu aspek sosial di era modern yang sudah menjadi sarana untuk menghubungkan masyarakat ke dunia baru adalah sosial media. Dalam bersosial media, banyak melibatkan aspek sosial dan pastinya ada aja nih orang yang menjadi pusat perhatian yang biasa kita sebut tuh kayak content creator, influencer, selebgram, atau juga disebut public figure. Sesuai dengan namanya, mereka ini memiliki pengaruh besar di sosial media untuk mempengaruhi pengikutnya dalam melakukan suatu kegiatan. Kalau diperhatiin ya, persentase anak muda tentang kurangnya edukasi terhadap lingkungan, menurut data dari riset Putu Yani Pratiwi, yang merupakan peneliti dan pengajar dari UMN, ada 78% orang yang sadar terhadap isu lingkungan. Namun, aksi peduli lingkungan itu seperti memilah sampah di area rumah, itu cuma 20% doang. Dan bahkan, cuma 13,56% yang mau bergabung dengan komunitas lingkungan. Dan menurut data yang dikutip dari StunGate, ada total 129.000 konten kreator di Indonesia yang mempunyai followers dengan kisaran 1.000 sampai 10 juta pengikut. Sebenarnya, dapat memainkan peran penting nggak sih dalam mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia? Iya nggak sih? Kalau lu gimana, Pak? Lu influencer apa? Ya, gua menginfluence masalah hidup cerai. Dan ternyata, ada salah satu konten kreator Indonesia yang saat ini kuliah di Belanda bernama Jeremy Owen. Hai semuanya, nama gue Jeremy Owen. Gue adalah konten kreator dan sekaligus mahasiswa teknologi lingkungan di Belanda. Kampusnya adalah Avans University of Applied Sciences di kota Breda. Kontennya Owen itu membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan. Dan juga ia ikut serta terlibat dalam kegiatan World Clean Up Day untuk menunjukkan ke semua orang bahwa isu tentang masalah sampah bisa diatasi kalau semua pihak, khususnya anak muda ini, bisa ikut bergabung di dalamnya. Halo semuanya, nama saya Ani Bahari, biasa dipanggil AB. Saya selaku leadernya World Camp Indonesia. Nah, jadi sebenarnya itu World Camp Indonesia itu adalah sebuah gerakan clean up di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Tapi sebenarnya gerakan ini juga diikuti sama 190 negara lainnya di seluruh dunia. Sebenarnya awalnya itu di bulan 11, ceritanya itu Owen itu kontak kita dan pengen mengajak kolaborasi untuk lakukan river clean up di bulan 1 ketika dia pulang dari Belanda ke Indonesia. Nah, itu pertama kali open discussion itu di bulan 11 dan akhirnya setelah kita rembuk selama 2 bulan barengan, tanggal 14 itu kita lakukan clean up bareng dengan 16 content creators lainnya. Terima kasih banget. Pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih banget. Kita udah semua ngumpul di sini. Rekan-rekan kerja dari KAB juga, dari komunitas-komunitas lingkungan, terus juga creators di sini. Oke guys, jadi sekarang bentar lagi semua konten kreator udah pada ngumpul dan kita bentar lagi bakalan start clean up-nya. Kita bisa lihat di sini udah banyak banget sampah dan kita nanti bakalan dibagi jadi 3 tim. Yang pertama itu bakalan di pinggiran sungai, yang kedua itu bakalan pakai waders atau kayak baju anti air sampai setengah gitu buat orang-orang yang mau masuk ke dalam air, dan yang ketiga itu bisa kita nyebur juga karena katanya sampah di bawah dasar sungai itu banyak banget guys. Jadi kita bakalan mulai bentar lagi. Let's go. Ini before kita clean up, sebelum kita terjun, ini plastiknya masih kosong. Di mana? Ini ada 2, satu yang buat plastik, satunya yang buat residu. Ini yang sampah-sampah tidak bisa daur ulang. Oke, mari kita langsung terjun. Bersih-bersih Ciliwung! Let's go!
Mana katanya yang ngatain anak muda bisanya cuma rebahan. Jadi buktinya sekarang anak muda Gen Z sekarang lagi turun tangan, sedikit bantuan, sedikit dampak yang akan kita berikan. Kita ingin memberikan dampak yang besar untuk audiens kita dan lebih banyak penonton yang hari ini sibuk dengan media sosial. Seru juga ya ternyata ya. Aku main di pinggir aja guys, karena tengah udah terlalu banyak, jadi ya kita tim pinggir aja. Gokil. Kita ninggalin beberapa sampah di sini karena menurut kita itu juga organik dan sampah organik itu terurai ya. Iya. Jadinya sebenarnya emang bikin lingkungan jadi nggak rapi, nggak bersih, tapi bakalan terurai. Ya. Dan itu decomposable, Ya. bakalan jadi pupuk juga. Jadi sampah dapetnya kartun. Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang sekitar 120 km dan memiliki peran penting dalam penyaluran air beberapa kota, termasuk Bogor, Depok, Jakarta, dan Bekasi. Namun, Sungai Ciliwung sering mengalami masalah banjir, terutama saat musim hujan. Beberapa masalah pencemaran ini akibat limbah domestik, industri, dan pertanian yang dibuang ke dalam sungai. Teman sih, tadi ada pupuk, ada isinya lagi, mantap. Oke bro, sampah kain terbanyak. Udah segini sampah plastik, gila guys. Ini tuh sebenarnya kecil-kecil banget tapi ternyata sampai segini. Tadi tuh cuma segini doang loh, permukaannya cuma segini doang. Pas aku angkat kayak gini jadinya. Kayak udah menggumpal banget sih tuh. Jadi kayak sampah-sampah plastik pun juga nggak bisa ditarik. Cuma pas dah sekalinya jadi sampah susah banget dibuang ini. Tuh, susah angkat. Tuh ada kolor tuh, saya punya kolor. Tantangan terbesar selama bersih-bersih di Ciliwung kali ini adalah sampah yang ada di dasar laut ya sih. Biasanya sampah kain dan mereka itu namanya anaconda guys. Jadi sampahnya itu kelilit-lilit karena udah keputer-puter dan kelilit-lilit jadi panjang banget dan besar banget dan sangat susah untuk ditarik, untuk diangkat. Namanya itu mereka sebutnya anaconda. Birkenstock kok gak? Apa tuh? Sendal. Gila, terus sendal ya? Nih, taruh tanah abang. Buset, makin enak gitu tuh. Ada di sungai ini. Kebanyakan sampah apa bang? Sampah kayu sih ini. Kayu? Organik semua. Cara mobil kecil paling kain tuh. Kain ada ban. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, rata-rata produksi sampah per kapita di Indonesia adalah sekitar 0,8 sampai 1 kg per orang dalam satu hari. Bayangin aja, jika berat sampah per hari itu dibuang secara sembarangan, udah berapa ton tuh harus kita bereskan? Kain ya? Kain, karpet ini tuh, lihat. Wih, ban ya? Ban apinya, roda gila kayaknya. Hari ini kerennya kita mengumpulkan 1.350 kilo atau 1,3 ton sampah. Dan ini adalah rekor terbesar buat World Cleanup Day juga, organisasi World Cleanup Day Indonesia. Dari cleanup biasa di kantoran, di perusahaan, dan di event-event biasanya. Kali ini adalah yang terbesar, keren banget. Gue sadar kegiatan kali ini nggak mungkin bisa, walaupun kita ngumpul 1,35 ton, nggak mungkin bisa membersihkan Ciliwung. Contohnya kayak gini, masih ada banyak banget sampah di sana yang nggak bisa kita angkat. Harapan dari event kali ini adalah untuk membantu orang-orang yang nonton video ini, untuk para peserta juga, supaya bisa lebih mengerti akan pentingnya peduli lingkungan. Jadi buat teman-teman yang nggak peduli lingkungan bisa lebih ngerti tentang lingkungan, lebih peduli tentang lingkungan, dan yang udah peduli bisa semakin peduli lagi tentang lingkungan. Karena kita sudah sukses menjalani event kebersihan di daerah Ciliwung bersama World Cleanup Day, kita juga ditantang oleh Pandawara Group untuk membersihkan sampah di daerah yang sangat tercemar nih, bersama Jeremy Owen, Leonardo Edwin, dan Erika Ricardo di daerah Bandung. Ya, kira kita sudah sampai di mobil orang terkaya di Tangerang ya. Tangerang lagi. Hai. Bukan yang ini, yang belakang. Oh, yang belakang. Gini dia pasangan kita. Hai. Saya nggak tinggal di Tangerang.
Wah, capek banget guys, udah 3 jam perjalanan menuju Bandung ya. Keren banget temen gue anjir. Belum. Rencananya kita bakal bersih-bersih di Bandung ya. Tadi kita udah capek banget bersih-bersih di apartemen Purwapartayana. Thank you banget buat Leo. Ya. Hah? Sampai. Oke, kita udah berhasil ngumpulin ya, keren banget sih. Purwapartayana kerjanya capek banget. Wah, udah pusatnya gitu, kayak pembuangan pabrik atau gimana sih? Ya nggak sih? Iya. Jadi kayak aku kira perumahan gitu kan, pantes bayi sampahnya. Emang di sini pusatnya. Dan katanya di sini sungainya udah dibersihin 3 kali, bener nggak? Betul. Bener. Biasanya nemu apa di sini? Waktu itu Bangkai. Ada yang sofa yang di sini. Hah? Sofa serius? Kantungnya kena air nggak apa-apa. Bener-bener nggak berakhir banget. Ini sungai, ini bener sungai. Betul. Bener sungai. Ini sungai ya? Sungai ini Pak. Serius. Nggak bisa jalan guys. Dan ini pertama kali pengalamanku dan shock banget. Ternyata banyak banget sampahnya. Wow. Kalian bisa lihat ya. Wah, gila. Lo kalau misalnya dalam seminggu bisa bersihin berapa kali? 5 kali? 3 sampai 5 sampai 6 kali lah. 6 kali dalam seminggu? Nah, dalam seminggu. Dalam seminggu guys. Jadi gimana? Diajak sekali? Terima kasih, cukup. Ya, segitu aja untuk bersih-bersih Purwapartayana. Kalau udah bersih 2 kali, tapi kotor lagi, jadi males. Ya. Nah, solusi lu biar bisa bangkit lagi gimana untuk bersih itu? Yang jadi lucutan kita berpikirnya gini, mending capek, mending kena bau daripada kena banjir. Wow, keren. Aku sebenarnya bukan jijik ya, cuma takut gitu loh, takut kayak Handling. Iya, terus kayak infeksi. Oke. Nah, itu gimana? Pernah nggak yang kejadian parah banget? Pernah. Contohnya? Paku ke kaki. Ke kaki? Obros. Itu pas lagi yang warna hitam. Warna black forest tuh. Iya. Oke. Kita selalu bawa alkohol. Oke. Begitu ada luka kita banjir alkohol. Kita pernah nggak pakai sepatu boots kayak ke ini misalnya kaki nih. Iya. Kita ambil kresek kotoran semua. Kotoran orang mencret. Serius. Kita selalu berpikir bahwa mending kita membersihkan bumi dari sekarang daripada nantinya kita yang dibersihkan bumi. Itu parah banget. Kalau sampai kita yang udah disapu malam mati semua kan. Iya benar sih. Meskipun influencer memiliki impact yang besar dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, itu semua tidak akan efektif jika tidak ada kesadaran dari kita sendiri tentang permasalahan lingkungan di Indonesia, yaitu sampah. Dari Owen yang membentuk acara peduli terhadap lingkungan, Pandawara yang selalu membersihkan sampah yang tercemar, tapi ujung-ujungnya sampahnya akan muncul kembali, yaitu bakal percuma kalau memang tidak ada kesadaran dari semua pihak buat ngejaga lingkungan agar semua tetap bersih. Bencana ada cukup yang memang terjadi gara-gara alam itu sendiri gitu, jangan olah manusia lah. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe